Bahkan rumah yang sekarang ini masih ditempati juga, itu juga masih saya yang bayar cicilannya. Jadi ya karena ada anak saya, dan itu adalah ibunya anak saya kan. Kak, si Ruru ngeposting Gio lagi buat endorse di rumahnya. Gimana tanggapannya? Biasa aja. Ya kan, si Gio kan lagi cari nafkah, membantu si Wen untuk jualan. Jadi produk itu yang akan di-live-kan oleh mereka gitu loh. Biasa aja. Toh dia juga melakukan itu, membantu Wen untuk ngasih makan anaknya, ya kan? Apalagi harus nalangin dulu. Nalangin. Mana dirinci lagi. Ben-ben cong banget sih. Gue yakin kalau nggak karena cinta, si Gio juga nggak mau melakukan itu. Najis banget pasti dia, ya kan? Secara dia jijik banget dari dipanggil kayak beb, oma, ma gitu kan. Mendingan cari duit begitu daripada cari duitnya melambai banget. Nah terus juga kalian sering ngasih tahu ke gue, kak si ini ngomong gini, kak si ini. Nih, gue kasih tahu bedanya influencer dengan bujer. Influencer itu adalah orang yang akan menginfluence dengan opininya untuk mendukung yang dia dukung. Dan kalau bujer itu dia akan terus melawan orang-orang atau influencer yang mendukung dukungannya gitu. Jadi beda. Gue hanya mau ngebahas Gio dengan Ruru. Kalau yang lain-lain kayak Waroko kayak gitu-gitu, biarin aja, dia lagi ngebujer. Dia bukan influencer, dia artis yang udah nggak laku, udah tuir, yang cari makan sambil ngegosipin orang, terus kasih keranjang kuning. Jadi jelas ya, influencer itu berbeda dengan bujer. Kalau kita fokusnya dengan yang kita dukung saja, dan dengan lawan yang kita dukung gitu loh, ngerti gak? Rumah gue udah mau jadi nih. Aduh, Neng siapa sih? Pis, lu gak kenalin gue, Pis. Cantik begini gue, lu gak kenalin gue. Bentar. Ciweni ya? Aduh, pangling saya, Ci. Sekarang cantik bener. Tuh hidung mancung bener tuh. Mohon maaf. Kenapa lu baru tahu gue sekarang cantiknya? Emang dari kemarin gue apa? Gue tuh pretty. Oh my god, Pis, lu gak ngerti gue tuh dulu sampai sekarang gue pretty. Gak gitu, Ci. Maaf. Tapi tuh sekarang cantik benar. Masa sih, Pis? Menjadi malu kan aku. Ya kan, bagus gak nih hasilnya operasi gue? Ini nih gue kalau ikut kontes kecantikan ini ya, gue pasti winner. Gue udah gak sabar ngebahasnya. Sebenarnya ini akan merusak sosial media gue karena terlalu cepat mempostingnya lagi. Tapi gue lihat si Ben Xiong itu dia ngeposting pacar mantannya. Tadi katanya anak aja yang menjadi fokus, pengen ketemu doang. Ternyata feeling gue benar. Dia itu cemburu karena dia merasa dia berfefek. Jadi dia kalah saing sama Wen, ya kan? Bisa dapetin Gio nih, gue harusnya dong. Karena kan gue emak, oma, ya kan? Gue juga punya anak, melahirkan. Dari cara dia mengomentari foto Gio itu dengan bilang enak nih ngopi, maksud dia itu rumah gue gitu. Rumah apa? Lelang. Itu gono gini kan, bagi dua kan ya. Dan Gio itu adalah orang yang membantu untuk mencari kerja, menjadi pemanis di live-nya itu. Si Wen, ngerti gak lu? Makin kesini makin kelihatan kan, makin keungkap kan, mana ada laki-laki maco ngebahas postingannya begitu. Men-spill pacar mantan. Curiga pengen banget ngokop dia tadinya, tapi ya ketikung sama Wen dia gak laki sih, fix gak laki. Gak pernah deh segedek ini sama orang, say. Ya ampun, padahal aku gak kenal ya. Tapi dengan dia nyolek begitu, dipertontonkan depan live, apalagi depan anaknya, sampai dibawa ke kamar, diinjek-injek anak koruben, itu menurut aku udah keterlaluan banget sih, say. Maksudnya gini loh, semua orang berhak bucin ya, aku tidak melarang. Tapi tolonglah, kamu kan public figure, kamu juga lagi deket sama seorang ibu, tolonglah dijaga attitude-nya, karena yang namanya jejak digital gak semudah itu dihapus, say. Dan gongnya, Koruben itu semalam upload video Sio itu ngonten endorsement di rumahnya Koruben, hasil kerja keras mantan suaminya Sarwendah loh itu. Enak aja lu pakai ngonten. Ih, bener-bener gak tau malu ya. Ini cuma feeling aku sebagai perempuan ya, saya juga seorang ibu gitu, punya anak. Kayaknya CEO ini cuma memanfaatkan Sarwendah aja deh, saya. Untuk engagement dia di sosial media. Tujuannya sendiri mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari sosial media. Cuman sayangnya Sarwendahnya ini udah kecintaan, udah kebucinan. Bahkan sampai mengorbankan hubungan antara anaknya dan juga ayah kandungnya. Kalau emang bener anaknya didoktrin sampai sedemikian rupanya, aduh Wen, beneran deh, kali ini kamu udah keterlaluan banget, say. Lagian ya, perasaan cinta yang sekarang kamu lagi jalanin sama CEO itu tuh cuman semu doang, Beb. Mending lu sekarang perbaiki hubungan lu sama Koruben. Bener-bener minta maaf yang tulus di luar kamera ya.
Terus juga mulai doktrin anak lu sekarang yang baik-baik tentang bapaknya. Biar gimana pun juga, lu itu masih dikasih nafkah sama Koruben. Bucin boleh, tapi minimal ada rasa malu. Tri, kita masih ada air minum nggak? Maaf Pak, minum yang biasa udah habis Pak. Ya kalau mau nanti beli di minimarket depan aja Pak. Tapi masih jauh Pak. No, dikirimin lagi sama netizen kan. Ternyata kau selama ini ngendorse nggak modal kok ya. Pakai propertinya si Onsu kok semuanya. Gitu kok si Sarwendu tuh ngatain dia congcang. Ngendorse kopi pakai rumahnya, ngendorse air mineral pakai mobilnya. Ini katanya dikirimin nih sama netizen, itu katanya mobil si Cici tuh anaknya si Onsu waktu dihadiahin ulang tahun. Talang nih air mineral. Lo gak mau kena hujat kan? Udah putusin belum kontraknya? Buruan sebelum diserang nih sama netizen. Buruan, cium. CEO tuh begini loh Kak Sarwenda. Ini CEO-nya Madam G, kerjanya di belakang layar, jadi mastermind. Bukan warawiri live TikTok ngejembrengin BH sama sempak. Ya, ini kebetulan aku pernah kerja sama beliau nih, CEO Madam G. Orangnya sangat-sangat humble, sangat-sangat baik, tegas, berwibawa, tapi nggak sombong. Ini baru namanya CEO, ya kan? Kelihatan lah aura CEO beneran sama CEO abal-abal. Semua orang juga tahu lah si Gio-Gio itu siapa. Kalau yang di entertain ya udah rahasia umum, tapi aku nggak mau bongkar aib orang. Yang jelas aku cuman sangat menyayangkan aja seorang public figure mencerminkan hal yang sangat gak baik dan ditonton puluhan ribu orang. Dia itu punya responsibility yang sangat besar sebagai orang yang punya nama besar. Gak sepantasnya dia ngatain mantan suaminya cong lah segala macem. Ingat ya, kalaupun dia cong, misalkan nih kalau ya, ini kan belum valid juga, tapi kalaupun ya Kak Ruben cong, gak etis kamu ngebuka aib mantan suamimu yang kamu masih makan duitnya. Gak etis kamu buka aib orang yang kamu masih makan jerih payahnya tiap bulan, apalagi itu 200 juta. Walaupun buat kamu, apa sih 200 juta doang? Buat kamu 200 juta itu doang, buat orang lain 200 juta itu adalah kehidupan yang luar biasa. Jangan pernah mengecilkan sesuatu. Jangan pernah kamu kencing di sumur kamu sendiri. Gak etis banget. Izin ya, bukan mau sok ngajarin, tapi kan Kak Sarwenda ini public figure, apalagi juga punya anak. Emang gak takut ya kalau suatu hari anaknya lihat, oh kok nyokap gue ngejelek-jelekin bapak gue. Itu hancur loh seorang anak melihat orang tua yang kayak gitu. Harusnya kan sebagai orang tua tuh justru ngajarin gimana respect kepada orang tuanya, respect satu sama lain, saling nutupin aib satu sama lain. Jujur gue ikut sakit hati banget Kak Ruben dijelek-jelekin, dikatain cong, terus direndahin, uang 200 juta dianggap sebelah mata. Itu sebagai tulang punggung tuh rasanya nyes banget gitu loh. Kerja kerasnya gak dianggap tuh rasanya, apa sih susahnya respect sama orang gitu ya. Siapapun orangnya tuh apa sih salahnya, susahnya respect sama manusia lain. Padahal respect itu kan attitude paling dasar ya, yang setiap manusia tuh harus punya, bisa respect orang lain gitu. Dan satu hal lagi ya, pesan buat semua orang, gentleman itu gak dilihat dari seks orientasinya, gak dilihat dari cara berpenampilannya, tapi dilihat dari karakternya. Selama dia itu orang yang bertanggung jawab, apalagi sampai ngasih nafkah ratusan juta, terus masih being present buat anak-anaknya, terus juga gak kasar sama perempuan, itu dia gentleman. He is a real man, truly gentleman, I can say it. Itu yang namanya gentleman, gak peduli dia siapapun itu ya. Jadi gak patut, gak etis kalau ada seorang mantan istri ngata-ngatain mantan suaminya di depan publik. Ya, di depan publik dengan sadar, dengan sangat sadar gitu loh. Itu sangat memalukan sih buat aku ya. Itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia itu benar-benar gak bisa respect sama orang lain. Lagian dia ngatain mantan suami cong, emang yang sekarang apa? Ruben Onsu pilih diam hadapi hujatan, serahkan urusan hukum kepada pengacara. Presenter Ruben Onsu mengaku menjadi sasaran berbagai komentar negatif di medsos di tengah polemik keluarganya yang masih menjadi perhatian publik.
Meski demikian, mantan suami Sarwenda itu memilih untuk tidak terpancing dengan berbagai tudingan yang beredar dan menyerahkan persoalan yang berkembang kepada tim kuasa hukumnya. Ruben juga mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan pengacara Minela Sebayang terkait berbagai isu yang muncul belakangan ini, termasuk dugaan adanya pengaruh terhadap anak-anaknya. Menurut Ruben, persoalan tersebut kini berada dalam penanganan kuasa hukum sehingga dirinya memilih menunggu proses yang berjalan. Pokoknya itu semua sudah diserahkan kepada pihak pengacara, biarkan berjalan, ujar Ruben dikutip dari kanal YouTube Minggu 14 Juni 2026. Dia juga mengungkapkan akun medsos juga dikelola oleh tim sehingga tidak semua komentar negatif dibaca secara langsung olehnya. Kalau lu tanya, gue sudah lihat enggak Instagram, kan ada tim gue sendiri yang pegang, jadi alhamdulillah, tapi ada info pasti, katanya. Ruben juga memahami setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap persoalan yang sedang dihadapinya. Karena itu dia tidak ingin menghabiskan energi untuk menanggapi satu persatu komentar publik.